Wali Kota Makassar Dani Pomanto telah menyatakan mundur dari Partai Nasdem. Ya, tentu kabar pengunduran diri Wali Kota Makassar ini akan menjadi pukulan telak bagi Surya Paloh dan Partai Nasdem. Popularitas Ganjar Pranowo ini mendapatkan 42,2% dari responden. Nah, sedangkan untuk Prabowo Subianto hanya berada di angka 32,1%. Dan yang terakhir ini adalah Anies Baswedan yang berada di angka 17,4%. Ya, selamat datang di UTV Indonesia dan jumpa lagi bersama saya di program Suara Kaum Muda. Ya, ada topik menarik yang ingin saya bahas dalam kesempatan kali ini, yaitu terkait mundurnya kader Partai Nasdem lantaran dia ini tidak setuju dengan pencapresan Anies Baswedan. Ya, jadi semenjak Surya Paloh ini mengusung nama Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di 2024 ya, sepertinya banyak sekali kader Partai Nasdem yang mengundurkan diri. Nah, yang terbaru ini adalah Wali Kota Makassar Dani Pomanto. Ya, baru-baru ini Wali Kota Makassar Dani Pomanto telah menyatakan mundur dari Partai Nasdem. Dan tahu nggak apa alasannya itu? Jadi alasannya itu adalah karena Partai Nasdem ini telah mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di 2024. Nah, bahkan dari berita yang saya baca ya, pengunduran diri Wali Kota Makassar tersebut juga diikuti oleh anak dan istrinya. Coba bayangkan saja. Dan menariknya adalah ternyata Wali Kota Makassar tersebut berencana akan mengalihkan dukungannya kepada sosok Ganjar Pranowo. Luar biasa sekali kan? Ya, tentu kabar pengunduran diri Wali Kota Makassar ini akan menjadi pukulan telak bagi Surya Paloh dan Partai Nasdem. Nah, di lain sisi, justru kabar dukungan kepada sosok Ganjar Pranowo ini menjadi angin segar bagi Partai PDI Perjuangan. Ya, harus diakui sepertinya masalah demi masalah ini selalu saja berdatangan semenjak Nasdem mengusung nama Anies Baswedan. Nah, pertanyaannya adalah benarkah semua ini murni akibat pencalonan Anies Baswedan? Ya, kalau menurut saya pribadi, jelas semua ini merupakan dampak dari keputusan fatal yang dilakukan oleh Partai Nasdem karena telah mengusung nama Anies Baswedan. Ya, tentu kita semua tahulah bahwa dilihat dari sisi elektoral, banyak sekali pemilih Partai Nasdem ini yang berasal dari kalangan nasionalis. Nah, sementara Anies Baswedan ini sudah sangat kental diasosiasikan sebagai tokoh yang didukung oleh kelompok kanan, yaitu kelompok garis keras yang anti terhadap Pancasila dan NKRI. Jadi jelas sangat kontras sekali. Jadi logikanya begini ya, ketika Nasdem ini memutuskan untuk mendukung Anies Baswedan, maka tentu keputusan tersebut akan sangat berdampak pada suara pemilih Partai Nasdem itu sendiri. Dan kalau menurut saya, mundurnya beberapa kader potensial Partai Nasdem ini merupakan konsekuensi dari keputusan Partai Nasdem itu sendiri. Bahkan kita juga dapat melihat sendiri bagaimana tayangan Metro TV milik Surya Paloh saat ini. Mereka sekarang mulai sering mengundang Refli Harun dan Rizal Ramli. Nah, tahu kan siapa mereka berdua? Ya, siapa lagi coba kalau bukan barisan sakit hati lantaran dipecat oleh Jokowi dan Menteri BUMN Erick Thohir. Bahkan kalau diperhatikan, siaran Metro TV juga lebih sering menyerang Jokowi dan Ganjar Pranowo. Nah, di lain sisi, nama Anies Baswedan justru mulai dipuja-puja dan dibanggakan oleh mereka. Padahal ya prestasinya paling cuma sumur resapan doang. Ya, citra dan popularitas seorang Ganjar Pranowo akhir-akhir ini bisa dibilang naik cukup signifikan. Menurut hasil survei terakhir yang dilakukan oleh lembaga SMRC, popularitas Ganjar Pranowo ini mendapatkan 42,2% dari responden. Nah, sedangkan untuk Prabowo Subianto hanya berada di angka 32,1%. Dan yang terakhir ini adalah Anies Baswedan yang berada di angka 17,4%.
Ya, seperti biasa, nama Anies Baswedan ini selalu berada di posisi paling akhir. Nah, jika melihat angka-angka tersebut, wajar jika hal ini membuat lawan politik Ganjar Pranowo begitu khawatir. Makanya tidak heran juga apabila akhir-akhir ini banyak sekali serangan yang ditujukan kepada pribadi sosok Ganjar Pranowo. Ya, bagi seorang Ganjar Pranowo, serangan dan pembunuhan karakter yang ditujukan pada dirinya itu tidak pernah dijadikan masalah. Bahkan hal tersebut selalu dianggap sebagai guyon dan candaan. Dan hal inilah yang justru membuat lawan politiknya semakin panik. Ya, sekarang coba bayangkan saja ya, ketika lawan politiknya hanya fokus pada kampanye hitam terhadap Ganjar Pranowo, sebaliknya Ganjar Pranowo ini justru fokus mengkampanyekan prestasi dan kinerjanya selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ya, coba perhatikan saja, sepulang dari ibadah haji kemarin ini, Ganjar Pranowo ini langsung terjun turun ke lapangan menemui rakyatnya yang terkena musibah gempa bumi. Dan dalam hal ini ya, Ganjar seakan-akan ingin menyampaikan sebuah pesan bahwa saya tidak punya waktu untuk membalas kampanye hitam yang kalian lakukan. Mungkin begitulah pesan yang ingin disampaikan kepada lawan politiknya itu. Ya, kita tahulah bagaimana serangan lawan politiknya ini secara bertubi-tubi dilakukan di media sosial. Ya, menurut saya apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo itu adalah sebuah pembalasan atas serangan dan nyinyiran lawan politik yang sangat-sangat elegan. Dan menurut saya apa yang dilakukan Ganjar Pranowo ini juga cukup membuat lawan politiknya semakin pusing. Ya, dalam posisi politik yang seperti ini, jelas bahwa seorang Ganjar Pranowo adalah yang sangat diuntungkan. Karena apa? Karena dia ini berada pada posisi di depan. Dia bisa fokus mengkampanyekan apa yang dia kerjakan sebagai Gubernur Jawa Tengah. Sementara di sisi lain, lawan politiknya ini justru hanya fokus menyerang pribadinya saja. Ya, sekarang coba perhatikan sajalah bagaimana serangan-serangan murahan itu dilancarkan oleh lawan politiknya. Menurut saya, yang dibutuhkan masyarakat Indonesia ke depan ini adalah model-model kampanye yang elegan, yang menawarkan gagasan dan capaian-capaian positif. Jadi bukan melakukan kampanye hitam atau black campaign. Nah, jadi gimana? Setujukah dengan pendapat saya? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya Isu Muhammad, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya.